Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksa Wiradilaga. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek peluang bisnis saya yang berjudul Conscious Toddler, yaitu pakaian balita dengan prinsip sustainable fashion. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan proyek ini dalam poin 5W1H, yaitu what, why, who, when, where, dan how. Untuk poin what atau apa, proyek ini merupakan proyek yang memproduksi pakaian balita berupa matching set berbahan dasar kain dan berwarna serat alam yang sesuai untuk pakaian sehari-hari ataupun acara formal. Why? Mengapa produk ini? Karena produk ini akan menyajikan produk fashion yang ramah lingkungan dalam lingkup pakaian balita sehingga memiliki jangkauan pemakaian yang lebih lama. Who? Untuk siapa produk ini diperuntukkan? Untuk semua jenis kelamin berusia 22 sampai dengan 45 tahun, bersifat ceria, aktif, bereksplor, serta memiliki buah hati berusia 1 sampai dengan 5 tahun. When, kapan pakaian ini bisa dikenakan? Pemakaian dapat dikenakan sehari-hari ataupun pada acara formal. Where, kapan pakaian ini dapat dikenakan? Di mana pakaian ini dapat dikenakan dan akan diproduksi? Pakaian ini akan digunakan di lokasi dalam maupun luar ruangan dan akan diproduksi di Kota Bandung, Indonesia. How, bagaimana pakaian ini dapat dikenakan dan bagaimana akan dipasarkan? Pakaian ini dikenakan dengan cara dikenakan pada balita sebagai pakaian pada umumnya dan akan dipasarkan melalui e-commerce ataupun sosial media. Saya akan menjelaskan tentang sustainable fashion secara garis besar. Secara garis besar, sustainable fashion ditunjukkan pada produk fashion seperti pakaian, sepatu, atau aksesoris lainnya yang diproduksi dan digunakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta kondisi sosial dan ekonomi. Secara garis besar, latar belakang proyek ini didasari oleh fenomena di mana dewasa kini pakaian balita menjadi suatu pernyataan oleh orang tua untuk menunjukkan kegemaran mereka dalam bergaya, terutama dalam berpakaian. Pakaian balita yang didesain harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung pergerakan sang buah hati serta pertumbuhannya yang pesat pada usia tertentu. Hal-hal yang dipertimbangkan untuk perancangan produk fashion balita pada utamanya adalah kenyamanan. Tetapi dengan kasus ini, pakaian balita yang hanya dapat dikenakan dari usia 1 sampai dengan 5 tahun menunjukkan permasalahan bahwa pakaian tersebut tidak akan dikenakan dalam jangka waktu lebih lama dan alhasil pakaian tersebut tidak dapat dipakai kembali dan akan menjadi limbah tekstil. Maka dari itu, proyek ini berupaya untuk memberikan ragam pakaian balita yang sesuai dengan keinginan pasar dengan mempertimbangkan perhatian lebih terhadap keberlanjutan yang ramah terhadap lingkungan. Kajian pustaka yang saya jadikan acuan untuk proyek ini ada 2. Yang pertama oleh Namyang Run pada risetnya, yaitu yang berjudul A Study on the Wearing Conditions for the Development of Toddlers Indoor Clothing Focus on 3 to 6-year-old Toddlers yang dirilis pada tahun 2011 dengan pernyataan seperti berikut. Pakaian untuk balita usia 3 sampai dengan 6 tahun harus dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik perilakunya karena pada saat itulah kemampuan fisik balita berkembang pesat dan perkembangan sosial, emosional, dan kognitifnya semakin aktif. Lalu ada data yang dirilis pada tahun 2020 oleh Council for Textile Recycling yang berkata pakaian atau garment diproduksi sebanyak 80 miliar setiap tahunnya dan persentase produksi pakaian dalam industri tekstil sebanyak 400% lebih banyak dengan tingkat konsumen 60% lebih banyak bila dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Selain itu, kebanyakan orang hanya menggunakan 20% dari semua pakaian yang dimiliki. Tujuan untuk proyek ini didasari oleh 3 tujuan. Yang pertama, memberikan opsi sustainable fashion kepada pakaian balita yang memiliki life shelf lebih singkat dibanding produk fashion lainnya. 2. Melestarikan lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi dengan upaya menjunjung tinggi sustainable fashion. 3. Menyajikan produk fashion pakaian balita yang tentunya nyaman dikenakan dan diproduksi dengan tujuan yang baik. Bagaimana kita dapat mencapainya? Melalui 2 tahap, yaitu riset dan produksi. Tahap riset dilaksanakan dengan riset pasar, produk, dan riset lingkungan. Lalu produksi dilaksanakan dengan eksplorasi material, eksplorasi pola, sampling, dan produksi kepada pasar dalam jumlah terbatas sebagai upaya untuk tidak adanya overproductions. Dampak yang dihasilkan dari produk ini didasari oleh 4 dampak, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi,
konsumen, dan di masa depan. Untuk lingkungan akan terlindungi dari limbah produksi pakaian dengan upaya meminimalisir atau dengan material yang berbahan dasar alami agar mudah terurai. Dalam dampak sosial dan ekonomi, kehidupan masyarakat sekitar lokasi produksi terbantu karena dukungan dari upah yang layak. Ketiga, konsumen dapat mendapatkan kualitas produksi terbaik untuk buah hati dan mendukung tumbuh kembangnya. Lalu di masa depan, menjadi salah satu figur yang memulai atau mengikut sertakan gerakan sustainable fashion dalam pakaian balita. Diagram alurnya yaitu ada input, proses, dan output. Inputnya didasari oleh latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode. Prosesnya dilaksanakan dengan riset pasar, eksplorasi, sampling, dan produksi, yaitu dengan output, produksi fashion yang sudah jadi berupa pakaian balita. Berikut adalah untuk konsepnya dan riset pasar yang telah saya laksanakan. Untuk mood boardnya didasari oleh sifat seperti natural, serene, and down to earth. Dengan riset pasar yaitu kepada 2 brand, Boho Baby dan Mini Today. Berikut adalah opsi desain yang pertama berupa playset dengan 3 opsi warna, ukuran dari 1 sampai dengan 5 tahun, berbahan dasar natural cotton linen. Untuk desain yang kedua ada lounge set dengan 3 opsi warna yang sama, ukuran dari 1 sampai dengan 5 tahun dengan material yang sama yaitu natural cotton linen. Berikut presentasi untuk peluang usaha saya, dan saya akan tutupi dengan kutipan dari Emma Watson yaitu pemain film dan juga slow fashion advocate yang berkata, "As consumers, we have so much power to change the world by just being careful in what we buy." Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.